Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan daurah ya non-stop. Alhamdulillah bisa kembali ya dilaksanakan ya setelah beberapa waktu yang cukup lama terhenti. Itu melanjutkan di pembahasan struktur kalimat yang keempat ya, sebagaimana di buku metode kunci. Jadi dalam daurah ini kita selesaikan dalam 10 pertemuan ya, insya Allah secara cepat menguasai inti-inti pembahasannya. Struktur kalimat yang keempat ya di bukunya itu di halaman 149. Ya, yang dibahas dalam struktur ya, ataupun tarokib ya, struktur kalimat ini ada beberapa pembahasan ya, khususnya ini terkait dengan jumlah ismiyah. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang jumlah fi'liyah ya. Jadi jumlah ataupun kalimat dalam bahasa Arab itu tidak akan keluar ya dari dua macam ini. Itu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, dalam jumlah ismiyah tentu yang sebagaimana yang sudah kita bahas ya, ada yang umdahnya, ada yang pokok, dan ada yang fadlah ya. Fadlah ini tidak terkait dengan jumlah sebetulnya. Kalau dalam jumlah fi'liyah itu kan yang pokoknya adalah fi'il maklum ya, berpasangan dengan fa'il ya, fi'il majhul berpasangan dengan naibul fa'il. Nah, kalau dalam jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Jadi mubtada ini apa yang diterangkan ya, atau inti pembicaraannya yang kita bicarakan ya, sedangkan khobar itu keterangannya yang menerangkan mubtada itu. Nah, bisa juga dia dimasuki oleh nawasi. Ya, dimasuki oleh nawasi, baik itu berupa fiil ya ataupun huruf. Nawasi itu artinya yang menghapus, jadi yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Ya, mubtada khobar itu hukumnya adalah marfu ya, mubtadanya marfu, khobarnya marfu. Nah, ketika dimasuki oleh nawasi, maka ada yang berubah. Ya, nah nawasi ini ada yang fiil yaitu kana ya dan saudari-saudarinya, kana wa tuha, dan ada yang berupa huruf ya inna wa ahwatuha. Nah, kalau yang berupa fiil ya kana wa ahwatuha itu yang berubah adalah khobarnya ya. Khobarnya menjadi mansub. Ya, jadi mubtadanya menjadi isim kana ya. Khobarnya menjadi khobar kana. Nah, khobarnya itu mansub, jadi mansub. Sedangkan isimnya ya isim kananya atau yang asalnya mubtada tetap marfu. Nah, sedangkan kalau dimasuki oleh inna wa ahwatuha ya, inna dan saudara-saudarinya, itu yang berubahnya adalah isimnya ya. Mubtadanya menjadi mansub. Sedangkan khobarnya marfu. Ya, jadi kalau dimasuki oleh nawasi, unsur pokoknya atau umdahnya itu ya berubah menjadi isim dan khobar.
Yang asalnya mubtada khobar ya berubah jadi isim dan khobarnya. Nanti ada juga nawasi lain ya yang eh, sebetulnya nanti dikelompokkan ya ke dalam pembahasan kanawatuha dan inawatuha. Misalnya ada huruf-huruf nafi yang sama dengan laisa ya. Huruf nafi musyabihat bilaisa itu digolongkan ke dalam pembahasan kanawatuha karena hukumnya sama ya memarfukan isim dan memasukkan khobar. Begitu juga ada yang disebut dengan kada wa watuha, kada dan saudari-saudarinya. Ya, atau ada tiga macam ya nanti ya kada wa watuha itu ada af'al muqaraba, af'al roja dan af'al syuru. Nah, itu juga dimasukkan ke dalam kada wa watuha karena hukumnya sama, isimnya marfu dan khobarnya mansub. Hanya khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah ya kalau untuk kada wa watuha. Ya, nah ada yang dimasukkan ke dalam hukum inna wa tuha ya seperti la linafil jinsi. Ya, la linafil jinsi ya itu pembahasannya dimasukkan ke dalam inna wa tuha karena hukumnya memansubkan isim dan memarfukan khobar. Ya. Nah, kemudian itu yang udah ya. Nah, nanti selain itu juga dalam struktur ini dibahas tentang huruf jar ya dan diikuti dengan majrur lalu huruf pilih. Kalau ini tambahan ya, jadi itu ada tanda tambah yaitu ada tambahan. Maksudnya bukan kalimat pokok ya, sebagai struktur tambahan. Ya, baik kita mulai dari pembahasan mubtada khobar. Ya. Mubtada dan khobar. Nah, jadi mudahnya tadi ya mubtada itu dia berupa isim yang terletak di awal kalimat yang ia merupakan inti ya pembicaraan ya atau disebutnya ismun muhbarun anhu ya fi awal jumlah ya yang terletak di awal kalimat. Jadi pokoknya kalau inti yang dibicarakan ya maka dia adalah mubtada. Ya tapi di awal kalimat itu dia sekeumuman saja ya terkadang mubtada juga diakhirkan. Jadi kita harus tahu artinya ya. Jadi mana yang jadi inti pembicaraan dalam kalimat tersebut. Maka dia adalah mubtada. Sedangkan khobar adalah yang memberikan keterangan ya bagi mubtada, ya, keterangan bagi mubtada. Atau disebut dengan ismun mukhbarun bihi. Ya, yukmilu makna mubtada ya, menyempurnakan makna mubtada. Ya, jadi kalau khobar itu maka mubtada itu menjadi jelas. Ya, jadi kalau dalam kalimat walaupun panjang misalnya dengan tambahan-tambahan banyak kalimat, banyak kata, tapi kalau belum ketemu khobarnya tidak akan sempurna. Jadi kalau ketemu khobar, nah, maka menjadi sempurnalah kalimat itu. Ya, misalnya, nah di sini kemudian kita lihat ada pembagiannya ya, khobar itu atau apa? Khobar ya, ini pembagian langsung kepada khobar ya. Ada yang berupa mufrad. Ya, mufrad ini maksudnya satu kata ya. Nah, kalau mubtada'nya itu paling nanti pembagiannya ada yang berupa zohir ya, isim zohir, ada yang berupa domir. Ya, kalau mubtada'nya itu. Ada juga yang disebut dengan ismul muawal ya. Ismul muawal ya atau apa masdar muawal. Kalau yang zohir ya misalnya di sini ya
Atau libu mustahidun, pelajar itu bersungguh-sungguh. Atau libu dia zohir ya, isim zohir. Ada juga yang huwa misalnya atau libu berupa domir. Nah, bisa juga berupa ismul mu'awwal. Ismul mu'awwal itu ada huruf masdariyah diikuti dengan fiilnya. Ya, misalnya wa antasumu khairul lakum. Ya, wa antasumu khairun lakum. An di situ huruf masdariyah. Tasumu fiil ya. Ya, mudhari mansub dengan an. Nah, huruf an masdariyah dengan fiilnya ini ya disebut dengan ismul mu'awwal. Nah, dia dianggap sebagai isim, maka disebut isim mu'awwal ya. Jadi yang ditakwilkan, dialihkan kepada bentuk masdar ya. Jadi antasumu itu sama dengan siamukum. Jadi bisa dialihkan ke bentuk masdarnya ya. Bentuk masdar dari tasumu kan siam. Ya, jadi wa antasumu khairun. Nah, khairun itu kan khobarnya dia. Khairun itu khobarnya. Sehingga mubtadanya antasumu, nah dia berupa isim muawwal. Jadi wa antasumu khairun itu sama dengan siamukum khairun. Jadi itu tiga jenis mubtada ya. Nah, kalau untuk khobarnya ya yang pertama tadi mufrad. Mufrad maksudnya satu kata, bukan eh, apa namanya untuk membedakan dengan musanna atau jama, tapi dia satu kata untuk membedakan dengan jumlah. Ya, membedakan dengan jumlah atau sibu jumlah. Makanya yang mufrad ini bisa mufrad secara jenis katanya ya. Bisa mufrad, bisa musanna, bisa jama. Misalnya thalibu mustahidun. Pelajar itu atau pelajar ini ya adalah untuk khobar itu bisa diartikan adalah orang yang bersungguh-sungguh. Ya, hiya mustahidatun. Nah, ini berupa domir ya. Nah, kalau untuk mengirobkannya ya langsung saja misalnya talibu mubtadaun marfuun ya walamatul rafihi dhammatun dhairatun fi akhirih. Mustahidun khobar ya marfu walamatul rafihi dhammatun dhairatun fi akhirih. Nah, kalau berupa domir ya atau isi mabni ya harus dijelaskan dulu. Misalnya hiya domirun munfasil mabniun ala fathi fi mahali rofin fa'ilun. Maaf fi mahali rofin mubtada ya. Dalam keadaan marfu mubtada. Mustahidatun khobarnya. Ya, sama kayak tadi. Khobar marfu alamatul rafi'i dhammatun dhahiratun fi akhiri. Hadani ya ini berupa isim isyarah dan musanna ya. Nah, isim isyarah begitu juga isim mausul ya yang bentuk musannanya dia mu'rab tidak mabni. Ismul isyarah dan dia apa? Mubtada marfu wa alamatul rafi' al alif. Ya, jadi dia diirobkan dengan irob musanna. Mustahidaniyah khobar marfu alamat rafi' al alif li'annahu musanna. Ya, jadi dia walaupun jenisnya musanna ya tetap dianggap mufrad karena memang satu kata. Atau libatani mustahidatani. Ya, ini untuk mu'anas ya musanna. Lalu yang bentuk jama atulabu mustahiduna. Ya, atulabunya mubtada ya mustahiduna khobarnya. Atau libatu mujtahidatun ya. Nah, dari contoh ini bisa kita apa namanya tarik kaidahnya ya dalam mubtada khobar itu. Jadi dia harus sesuai ya. Jadi antara mubtada khobar itu dari segi mufrad musanna jamanya ya. Jadi talibu mustahidun sama-sama mufrad. Ya, hadzani mustahidani sama-sama musanna. Atulabu mustahiduna sama-sama jama. Jadi harus sesuai. Kemudian juga dari segi mudzakkar muannasnya harus sesuai. Ya,
tolibu mustahidun. Ya, iya mustahidatun. Harus sesuai antara mudzakkar dan muannasnya. Ya, kemudian secara asal mubtada itu ma'rifah. Ya, jadi ma'rifah menggunakan alif lam ya, yang ma'rifah itu atau berupa domir tadi ya, ma'rifah isim isyarah. Sedangkan khobar secara asal dia nakiro. Secara asal nakiro, makanya mujtahidun tidak al mujtahidun secara asal. Nah, tapi terkadang juga menyalahi asal. Jadi secara asal aja. Jadi kadang menyalahi asal. Misalnya mubtada jadi nakiro bisa. Terutama ketika diakhirkan. Ya, fil baiti rojulun misalnya. Jadi diakhirkan. Di rumah ada seorang laki. Nah, rojulun itu mubtada tapi dia diakhirkan. Maka dia boleh nakiro. Ya, atau misalnya diberi sifat. Ya, rojulun karimun fil baiti. Laki-laki yang mulia itu di rumah. Nah, itu kan diberi sifat. Nah, ketika diberi sifat, dia boleh jadi nakiro si mubtadanya. Ya, begitu juga khobar tadi ya secara asal dia nakiro, tapi bisa juga terkadang jadi ma'rifah. Ya, bisa ya terkadang jadi ma'rifah. Ya, misalnya Zaidun ahuka. Ya, Zaid adalah saudaramu. Nah, ahu itu kan ahuka itu ma'rifah. Karena dia diidofatkan kepada ma'rifah, akan menjadi ma'rifah. Ya, nah itu apa namanya ketentuan-ketentuan yang inti ya di dalam mubtada dan khobar. Itu yang pertama tadi jenis yang mufrad. Kemudian yang kedua berupa jumlah ismiyah. Nah, jadi khobarnya itu berupa jumlah ya, bukan satu kata, bukan mufrad. Ya, nah jumlah itu bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Jadi khobarnya itu kalau jumlah ismiyah berarti terdiri dari mubtada khobar lagi gitu. Ya, contoh Aliun Abu Ghaniun. Ali bapaknya kaya. Ya, Ali mubtada ya. Khobarnya itu terdiri dari mubtada khobar lagi. Ya, abunya mubtada, Ghaniunnya khobar. Nah, mubtada khobar Abu Ghaniun menjadi khobar dari Ali. Gitu ya. Jadi khobar dari Aliun di sini kan bukan Abu saja atau bukan Ghaniun saja. Ya, karena tidak akan cocok maknanya ya. Misalnya Ali Ali bapaknya kan tidak sempurna maknanya atau Ali kaya karena yang di dalam kalimat ini bukan Ali yang kaya tapi ayahnya. Ya, sehingga khobarnya itu ya lengkap Abu Ghaniun. Ya, jadi khobar berupa mubtada khobar. Jadi kalau dihurufkan ya berarti Aliun mubtada marfu alamat rafihi dhammah ya. Atau dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya Abu nah mubtada lagi ya. Ya mubtada atau bisa disebut mubtada sani ya. Marfu alamat rafihi al waw li annahu minal asma'il khamsah. Ya, jadi jenis isim sama wa huwa mudhof ya al ha'u dhamir mutasil mabni al dhammi fi mahali jarin mudhof ilaih. Ghaniyun khobar ya lil mubtada isani tadi. Khobar bagi mubtada sani marfu alamatul rafi dhammatun zahiratun bi akhirih. Nah, wal jumlatu minal mubtada wal khobar ya atau wal jumlatu min Abu Ghaniyun. Ya, jumlah dari Abu Ghaniyun khobarun lil mubtada'il awal. Khobar bagi mubtada yang pertama. Ya, jadi begitu.
Kemudian yang ketiga, khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Itu berupa fi'il ya. Kalau yang namanya jumlah fi'liyah itu satu kata juga dia jumlah ya. Karena di dalam fi'il itu ada domir ya. Walaupun dia satu kata sebenarnya dua kata. Misalnya Usmanu Yakulu ya. Yakulu saja itu udah jumlah kan. Udah jumlah fi'liyah. Karena di dalamnya ada fa'il. Ya, nah di sana mah al-hubzah, hubzah ini maf'ul bihnya. Kalau maf'ul bih kan termasuk fadlah ya, jadi pelengkap dia bisa ada bisa tidak ada dalam kalimat. Di Usmanu mubtada ya, marfu alamat rafi'i dhammah, ya'kulu fi'lun mudhari'un marfu ya wa alamat rafi'i dhammah wa fa'iluhu dan fa'ilnya dhamir mustatir. Fihi jawazan ya, takdiruhu huwa ya, itu huwa ya. Dia memakan ya al-humzanya maf'ul bih mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya, kemudian yakulunya dijelaskan ya wal jumlah min yakulu atau wal jumlah min al fi'li wal fa'il ya fi mahalli rof'in ya khobarul mubtada. Jadi kalau berupa jumlah ini eh, tanda apa? Tanda irobnya menggunakan fi mahali ya. Ini disebut irob mahali. Ya, irob mahali jadi menggunakan fi mahali rof'in khobarul mubtada. Khobarnya fi'il lazim boleh. Jadi jumlah fi'liyah itu Boleh ya? ya bisa fi'il lazim, bisa fi'il mutaadi ya. Misalnya Usman yarkudu ya Usman tidur ya. Tidur kan fi'il lazim. Bisa. Baik. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sifat jumlah. Sifat jumlah ini ada dua, ada jar majrur dan zorof wal majrur. Ya, jadi khobarnya itu berupa jar majrur. Contoh Ahmadu fil baiti. Ahmad di rumah. Nah, Ahmadnya mubtadanya. Nah, fil baitinya dia khobarnya. Ya. Jadi dijelaskan dulu ya fi harfu jar mabni ala sukun ya la mahalla lahu min al i'rab. Al baiti majrurun bi fi wa alamatu jarhi kasra dhahira fi akhirih. Nah, lalu di akhirnya jelaskan wal jar wal majrur ya fi mahalli rofin khobarul mubtada. Itu ya. Khobarul mubtada. Nah, itu sebetulnya menurut satu mazhab ya, satu pendapat. Karena ada mazhab lain, pendapat lain yang mengatakan yang khobarnya sebetulnya bukan jar majrurnya, tapi ada kata yang dibuang, yaitu misalnya kainun, ya, atau mustaqirun misalnya ya. Ahmadu kainun fil baiti ya, asalnya khobarnya kainun, sedangkan eh, fil baitinya ya jar majrur saja. Ya. Ada yang mengatakan begitu, tapi boleh ya dengan menghiraukan langsung secara langsung seperti tadi. Kemudian zorob ya dan mazrub. Mazrub ini dia menjadi apa? Menopileh ya. Misalnya Isa amam al-fasli, Isa di depan kelas. Ya, jadi khobarnya itu berupa zorob dan mazrub ya, di depan kelas. Ya, jadi dijelaskan dulu. Nah, kalau zorob itu kan dia mansub ya. Zorob itu kan termasuk mansub ya. Maf'ul fi ya sebagaimana sudah kita jelaskan. Jadi amama zorfu makan. Ini zorob ini bisa zorob zaman ataupun zorob makan. Tempat ya makan. Zorfu makan mansub wa alamatun nasbi fathah
Bahwa mudhof ya alfa aslinya mudhof ilaih. Jadi mazhubnya itu jadi mudhof ilaih. Majrur wa alamatu jari kasroh ya. Lalu dijelaskan wa zarf wal majrur fi mahali rofin khobarul mubtada ya. Begitu ya, atau menurut mazhab lain tadi ya ada kata yang dibuang ya Isa kainun amamul wasli begitu. Nah, jadi itu pembagian khobar. Nah, coba sedikit berlatih dulu nomor satu. Coba yang nyoba. Ya silakan. Saya Ustadz. Ya silakan. Al-waladu naimun. Al-waladu mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammah dhahira fi akhirih. Naimun khobar mufrad marfuun Ya, wa alamatu raf'ihi dhammah dhahira fi akhirih. ya artinya apa? Al-waladu anak itu naimun orang yang sedang tidur. Ya, hmm. Ini adalah jenis apa? Isim Mufrad, fa'il. khobar mufrad ya. Jenis khobarnya khobar mufrad. Khobar mufrad. Ya, berikutnya yang nomor dua. Silakan. Mangga, ada yang Syahrul, mau coba? Syahrul ada. Hamzat. Al-bintu nasyitatun. Artinya Allahu Akbar. Anak perempuan itu rajin, Ustaz. ya, pintunya apa? Bintu mubtada, Ustaz. Nasyitatun. Oh, nasyitatun khobar, Ustaz. Ya, ya. Marfu ya, tanda marfunya doma. Nah, ini muannas dan mufrad juga ya. Kemudian nomor tiga siapa? Anak Ustaz. Ya, Pak Ajat. Al-muslimuna yusalluna. Hmm, Artinya Al-muslimuna, orang-orang muslim itu sedang sholat. ya, al muslimuna apa? Mubtada Marfuun wa alamat rafi. marfu wa alamatu rafihi al-wawu Li'annahu li'annahu min jam'il mudzakkari salimi. ya, yusalluna. Yusalluna fi'lun mudhari'un Hmm, marfu'un Wa alamat rafihi. wa alamatu rafihi al-wawu. Bukan. Eh, Bukan, ini bukan eh, isim, ini fi'il. ah, fi'il. Wa alamatu rafihi Ya, subutun nun ya. subutun nuni, Ya, ya, li'annahu subutun mina li'annahu min af'alil khamsah. bisa. Nah, baru wawunya itu dia sebagai apa, Pak? Fa'il. Failnya ya, wawu apa jamaah, domir mutasil, ya, mabni ala Mm-mm. kun, ya, fi mahalli rafin fa'il. Ya, terus dijelaskan wal jumlatu, Wal jumlatu wal jumlatu min yusallun atau min al fi'li wal fa'il. wal jumlatu min wal jumlatu min fi'il wa fa'il fi Fi- mahali rof fi mahali rof in khobarul mubtada. Ya, gitu. Ya, ini berupa apa khobarnya jenisnya? Jumlah fi'liyah sad. Ya, jumlah pilih ya khobarnya. Jumlah Ya, bagus. Kemudian nomor 4 siapa? Silakan yang lain. Nah, coba. Ana Ustaz. Ya, Ana silakan. Ustaz. John Lee. Nomor Nah 4. Ustaz. Muhammadun ilmuhu nafi'un. Artinya Muhammad ilmunya bermanfaat. ya. Muhammadun apa?
Mubtada Ustaz. Marfu'un, tanda marfu'nya. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu li'annahu ismun mufrad. Ilmunya, Ilmuhu khabar. bukan. Ini kan ada berupa jumlah ini ya, ilmuhu nafiun. Mubtada sani, Ilmunya jadi apa itu? mubtada awal. Ilmuhu nama Ustaz. Mubtada Ilmuhu lagi. nafi'un. Iya, ilmunya jadi mubtada lagi, mubtada yang kedua, sani ya. Jumlah Ustaz. Ilmuhu nafi'un berarti khabar dia Ustaz. Ilmuhu jumlah Jelaskan dulu. jumlah dia Berarti Ustaz. ilmunya mubtada sani. Ilmuhu mubtada wa huwa mudhaf. Hunya mudhafun ilaih. Nafi'un khabar. Ya, khabar di sani ya. Ilmu. Khabar Iya. sani Ustaz. Nah, terus wal jumlatu. Gimana Ustaz? Wal jumlatu. Wal jumlatu ilmuhu nafi'un khabarun jumlah gimana Ustaz? Ya, fi mahali raf'in khabar. Fi mahalli raf'in khabar mubtada. Ya, khabar mubtada ya, atau khabar mubtada awal ya. Gitu. Jadi ini berupa apa khabarnya? Berupa jumlah Ustaz. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Ismiyah ya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah Ustaz. Ya, betul. Nomor 5, silakan. Ustaz. Ya, silakan siapa? Di fil hadiqati sahratun. Di dalam kebun itu ada bunga. Ya, jelaskan. Fi harfun jarrin. Al hadiqati ismun majrurun bi fi. Alamat jarri al kasratun dhahiratun fi akhirih. Liannahu ismun mufrad. Ada kedudukannya jar majrur. Wajar wa majrur Di mahalnya apa? di mahalli raf'in Menjadi khabar muqaddam. ya, belum pada. Jahratunnya Sahratun mubtada'un muakhar. Ya, jadi ini contoh mubtada'nya muakhar ya, diakhirkan. Khobarnya didahulukan. Ya, ini boleh dalam keadaan nakiroh ya, mubtada'nya. Zahratun. Ya, jadi seperti itu ya tentang mubtada khobar ya, insyaallah. Kita lanjut berikutnya. Nah, masuk kepada apa? Karena waktuha ya. Nah, kalau kita paham tadi struktur mubtada khobar ya. Nah, berikutnya tidak sulit untuk memahami struktur kana waktuha ya, lalu diikuti dengan isim dan khobar karena kana waktuha itu asalnya mubtada khobar tadi ya. Asalnya mubtada khobar lalu dimasuki oleh kana dan saudari-saudarinya. Ini kana ini fiil, nah disebutnya fiil nakis. Ya, jadi lawan dari fiil tam ya. Kalau fiil tam itu dia seutuhnya ya, sepenuhnya sebagai fiil butuh kepada fa'il. Kalau fiil nakis ini dia tidak membutuhkan fa'il. Ya, jadi untuk kana dan saudara-saudaranya di sini jangan dicari fa'ilnya karena dia tidak butuh fa'il. Tapi butuh kepada isim dan khobar. Ya, membutuhkan isim dan khobar. Jadi dia tidak butuh fa'il. Makanya disebut fiil nakis atau fiil nawasih tadi yang menghapus hukum mubtada dan khobar.
Yaitu apa saja? Nah, ini ada beberapa ya. Kana, amsa, asbaha, adalla, bata, soro, laisa, mazala, ma'anfaka, mafatih, membari, amadama. Ini harus dihafal ya. Harus dihafal. Maknanya untuk kana itu bisa menunjukkan lampau ya. Bisa juga menunjukkan makna menjadi. Ya, itu ada di buku ya untuk penjelasan makna-maknanya. Atau bisa juga menunjukkan makna terus-menerus ya, seperti kalau digunakan untuk Allah ya. Kanallahu aliman ya. Allah senantiasa kan, ini bukan hanya dulu, senantiasa mengetahui. Kemudian amsa sebab ini bisa menunjukkan makna masuk kepada waktu. Misalnya kalau amsa masuk pada waktu sore, asbah masuk pada waktu pagi, ada waktu duha ya, dola waktu siang, bata waktu malam. Tapi bisa juga bermakna menjadi ya, bermakna sorot. Menjadi, jadi amsa, asbah, dola ini bisa kemudian soro menjadi ya, laisa tapi ya, tidak ya, kemudian mazala ya menunjukkan terus menerus ya, masih ya kemudian makna ini sama sebetulnya maknanya, cuma anfaka mapatia mabariha ya, artinya masih menunjukkan terus menerus ya, isim disifati dengan namanya kemulazamah ya, diartikan masih. Ya, tapi harus selalu diawali nafi ya, kata yang menafikan. Jadi ma di sini untuk nafi ya. Jadi ma zala, ada ma-nya, harus ada ma-nya. Ma anfaka, ma fatiha, ma bariha. Tapi menunjukkan makna masih tadi ya, terus menerus. Nah, adapun madama ya, madama itu menunjukkan makna selama. Ya, jadi mudah ya, tentang waktu ya, selama. Nah, tapi maknya di sini bukan ma nafi, tapi ma masdariyah, madama. Jadi beda, yang akhir itu maknya ma masdariyah, bukan ma nafi. Nah, di sini ada apa? Ada yang tam, ada yang nakis. Jadi harus bisa membedakan tadi ya. Jadi di antara fiil-fiil ini ada yang bisa digunakan tam, bisa digunakan nakis. Ya, ada juga yang khusus misalnya nakis saja. Ya, nah di sini tam yang bisa digunakan untuk fiil tam juga, kecuali laisa, mazala dan mafatia. Nah, jadi kalau laisa, mazala, mafatia itu dia hanya untuk nakis saja. Sedangkan yang lainnya bisa tam. Misalnya kana. Nah, kana juga bisa dia menjadi fiil tam. Kun fayakun contohnya. Jadi kalau menjadi tam berarti yang dicari failnya, bukan isim dan khobar. Kun, karena ini kan jadilah, ya jadilah kamu. Nah itu kan kamunya, antanya itu yang jadi fa'il ya, tidak ada khobarnya di sini. Karena jadi di sini kananya karena tam, bukan nakis ya. Contoh lain yang tam misalnya subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna. Masya Allah ketika kalian berada di waktu sore, tumsuna itu amsa kan, dari amsa. Nah dia apa tam ya, sehingga dia hanya membutuhkan fa'il saja, itu wawu jamaah. Begitu juga tusbihun ya, dari asba. Ya, jadi ini contoh, ada juga digunakan untuk tam. Jadi dia harus dilihat kalimatnya ya, konteks kalimat. Nah, sedangkan yang dibahas dalam kana wa tua ini maksudnya adalah yang nakis ya, bukan yang tam.
Kalau yang tam kan dia masuknya jumlah fi'liyah, fi'il fa'il gitu ya. Kalau yang termasuk jumlah ismiyah ini yang nakis. Ya, makanya dia kenapa tidak disebut jumlah fi'liyah kan padahal dia fi'il karena fi'ilnya nakis gitu. Jadi dia tidak sempurna dianggap sebagai fi'il. Makanya jumlahnya jumlah ismiyah, bukan fi'liyah. Contoh karena Allahu aliman hakiman. Nah, untuk ketentuan tadi ya isim kana dan obar kana sama dengan ketentuan mubtada obar yang tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Sesuai ya musanna jama, mudzakkar muannasnya harus sesuai ya harus secara asal ya berupa ma'rifah sama hukum-hukumnya sama ya. Nah, cuman untuk hukum irobnya yang khobarnya menjadi mansub karena Allahunya isim kana marfu ya alimannya khobarnya mansub. Nah untuk khobar itu bisa berbilang ya bisa banyak karena Allah aliman hakiman dan seterusnya bisa banyak untuk khobar ya untuk semua khobar baik khobar mubtada khobar kana dan sebagainya. Ya, karena talibu mujtahidan, kanat mujtahidatan. Karena mujtahidah ini, karena talibatani mujtahidata ini. Ya, jadi harus disesuaikan ya tanda-tandanya. Kalau yang mufrad misalnya tanda marfunya domah ya, yang musana tanda marfunya alif ya. Kemudian tanda mansub itu disesuaikan dengan jenis isimnya. Ya, kunna mujtahidatin. Mujtahidatin khobar karena mansub tanda mansubnya kasroh ya karena jamu muannas salim. Nah, begitu juga tadi ya pembagian khobar ada yang berupa jumlah ismiyah. Contoh kana Aliun Abu Ghaniun. Ya Aliunnya isim kana, nah khobar kananya berupa jumlah itu mubtada khobar Abu Ghaniun. Ya sama kayak tadi ya dijelaskan di akhirnya berarti wal jumlah minal mubtada wal khobar fi mahali nasbin. Nah, bedanya kalau ini fi mahali nasbin ya khobar kana. Ya begitu juga yang tadi ya fi'liyah ta'kulu, kemudian jar majrur ya, kemudian zorob. Ya sama. Nah itu untuk kana wa Tuhan. Ya berikutnya ini contoh-contohnya ya contoh-contoh yang lainnya. Amsa tajiru rojian ya seorang pedagang itu kembali nah di waktu sore, nah dia bisa diartikan mana di waktu sore ya. Asbahat syajaratu musmirotan ya. Pohon menjadi berbuah ya. Asbahal waladu kabiron ya seorang anak laki-laki menjadi besar ya atau tadi bisa juga mananya masuk di waktu pagi. Ada al mudiru qadiman seorang mudir menjadi atau masuk ya pada waktu dua atau datang pada waktu dua. Salam Muhammadun laiban Muhammad masih pergi ya batanat mulamian bintang masih bercahaya. Sorot dakiku hubzan tepung telah menjadi roti. Ya dan seterusnya ya nanti bisa dilihat saja di bukunya ya. Contoh-contohnya. Ini ya lebih. Tapi suara masih jelas atau putus? Jelasan. Suara masih jelas. Nah ini. Huruf nafi musabiat bilaisa. Huruf nafi yang mirip dengan laisa.
Jadi dimasukkan ke dalam hukum kana wa tuha ya. Jadi ada huruf-huruf nafi yang sama dengan laisa. Itu dari segi hukum ataupun makna. Jadi mirip dengan laisa. Dari segi hukum yaitu memarfukan isim dan memasukkan fi'il ya. Itu dari segi makna menafikan, maknanya menafikan. Apa saja itu ma? Contohnya ma hadza basyarun. Ya, ini bukan manusia. Nah, hadzanya itu isim ma. Karena itu dimana rofid bukan. Nah, basyarunnya khobar, ya khobar ma. Mansub. Ya, la talibun naiman, tidak ada murid yang tidur. Talibunnya isim la marfu, ya naimannya khobar la mansub. Ya, nah cuman la-nya di sini la musabihat bilaisa ya, la yang mirip dengan laisa. Nah, berbeda nanti dengan la linafil jinsi. Kalau la linafil jinsi itu samanya dengan inna wa hukumnya. Ya, cara membedakannya kalau linafil jinsi itu untuk menafikan sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nah, ya jadi tegas ya. Jadi misalnya la rajula fid dari di dalam rumah tidak ada seorang pun sama sekali, nggak ada orang. Tapi kalau la rajulun fid dari ya, nah itu tidak tegas. Jadi la rajul itu masih berkemungkinan, masih muhtamal. Ya, bisa maknanya itu menafikan semua ya. Bisa juga yang dia nafikan itu satu. Tidak ada seorang lelaki di rumah. Makanya boleh dikatakan ya tidak ada seorang lelaki di rumah, tapi ada dua lelaki. Nah, jadi boleh ya, misalnya la rojulun fidari bal rojulani. Jadi kalau itu yang musabihat bilaisa. Jadi dia maknanya itu tidak tegas menafikan secara keseluruhan. Makanya dia hukum mirobnya beda ya, isimnya itu marfu, khobarnya mansub seperti kana. Ya, beda dengan lain apil jinsi yang hukumnya seperti inna. Jadi itu harus membedakan. Ya, kemudian in di sini juga untuk menafikan, artinya tidak ya. Jadi bukan jika tapi tidak. In zaidun qaimun. Tidaklah Zaid itu berdiri. Ya, Zaidunnya isim in marfu, qaimannya khobar in mansub. Masih jelas suara? Sih, ya. ikut nyimak lagi, Cat. Iya, silakan. Iya. Ini agak loading, nggak pindah. Ya, kemudian yang berikutnya yang termasuk kana wa tuha juga yang disebut dengan kada wa tuha. Ya, bisa dilihat di buku aja lah kalau ya ini. Kada dan saudari-saudarinya. Nah, hukumnya sama dengan kana wa tuha tadi ya, isimnya marfu, khobarnya mansub. Ya, cuman khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Ya, khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Di sini ada 3 macam ya, dari segi makna ya, dari segi maknanya ada 3 macam untuk kada wa tuha. Yang pertama af'alul muqarrabah ya, ma tadulu ala qurbi wuqu'il khobar, yang menunjukkan dekatnya waktu dilakukan atau terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa. Diartikan hampir. Ya, fiilnya ada
3 ya. Kada, ausyaka, dan karoba. Ya, yang kada misalnya kadal matoru an yanzila, hujan hampir turun. Ya, nah kadal matoru, matorunya isim kada. Ya, an yanzilanya itu khobar kada, cuman dia harus berupa fiil, jumlah fi'liyah. Khobarnya itu. Ya, annya harfu nasbin, yanzila fi'lun mudhari mansub bi an ya. Fa'ilnya dhamir mustatir ya, wal jumlah minal fi'li wal fa'il fi mahali nasbin khobar kada. Ya, ausyaka waktu an yantahiya, waktu hampir habis. Ya, sama khobarnya i'rabnya sama kayak tadi. Karoba subuh an yanbalija, subuh hampir terang. Ya. Nah, kemudian yang kedua af'alur roja. Ya, ini enggak pindah ya ininya ya. Ya, dia menunjukkan harapan ya. Jadi berharap ya dilakukan. Jadi belum terjadi. Kalau tadi kan belum terjadi tapi sudah dekat gitu ya, waktunya hampir. Kalau sekarang belum ya, jadi baru harapan. Berharap jadi belum terjadi. Itu fiil-fiilnya ada 3 ya, ada asa ya, haro, dan ihlaulako. Contoh asallahu an ya'tiya bil fathi, semoga Allah mendatangkan kemenangan. Jadi dia harapan semoga. Ya, Allahnya berarti isim asa. Ya, an ya'tiyanya dia khobar asa, jumlah fi'liyah. Harol maridu an yusfa, semoga yang sakit disembuhkan. Al maridunya isim haro. Ya, ayusfanya khobarnya. Ya, ihlaulaqo kaslan an yastahida, semoga yang malas bersungguh-sungguh. Ya, al kaslanu berarti isim ihlaulaqo ya, an yastahidanya khobar ihlaulaqo bimahari nasbin. Berarti ini dia harus hafal ya fiil-fiilnya supaya nanti pas ketemu tidak keliru ya. Jadi untuk af'al muqarrabah tadi cuma 3, kada, ausyaka, dan karoba. Af'al roja juga tidak 3, asa, haro, dan ihlaulaqo. Nah, untuk af'al syuru ini yang banyak. Af'al syuru ini yang banyak. Nah, kalau syuru itu mata dulu ala syuru'i fil amal, yang menunjukkan, nah syuri salah ya, kalau di buku itu terjemahnya harusnya dimulainya. Kalau harapan kan dari roja. Ya, dimulainya, dilakukan atau terjadinya suatu pekerjaan. Diartikan mulai. Jadi kalau af'al syuru itu dia sudah mulai dilakukan. Ya, sudah masuk pada pekerjaan ya, cuman diartikannya mulai. Contoh ya, misalnya ansya'a holilun yaktubu. Nah, kalau di sini tidak boleh menggunakan an ya, nanti ada ketentuannya untuk af'al syuru ini. Ya, holil mulai menulis, jadi dia diartikannya mulai ya, ansya'a holilun yaktubu. Holil mulai menulis. Bada'atul lab yatabadaruna, murid-murid mulai pergi. Ya, jadi ini diirobkannya ya tadi isim dan khobar. Holilun berarti isim ansya'a ya, yaktubunya khobar ansya'a. Tulabu isim bada'a yatabadaruna, khobar bada'a. Akhadu yaqrauna, mereka mulai membaca. Jadi akhadu di sini bukan diartikan mengambil, tapi memulai. Ya, wawunya itu isim akhadha, yaqraunya khobar akhadha. Ja'alu yastaikiduna, mereka mulai bangun ya. Isim ja'alanya wawu, khobar ja'ala yastaikiduna. Nah, tapi di sini harus bisa membedakan ya, karena fiil-fiil ini ada juga digunakan untuk fiil tam.
Ya, jadi bada'a kalau fi'il tam ya berarti dia hanya butuh fa'il, tidak ada khobar. Ya, jadi fi'il ini dia bisa digunakan untuk fi'il tam ya, tapi nanti maknanya kan beda. Ya, bisa juga untuk fi'il nakis sebagai af'al syuru. Nah, kalau af'al syuru kan maknanya tadi mulai semuanya. Ya, seperti ja'ala itu kan bisa juga artinya menjadikan. Kalau menjadikan berarti dia fi'il tam. Ya, tapi kalau fi'il nakis yang ada khobarnya ya af'al syuru ya diartikannya mulai. Ya, jadi begitu. Nah, kemudian berkenaan dengan penggunaan huruf an yang terletak di antara isim dan khobar kada waktuha. Secara hukum terbagi 3 ya. Wajib pakai an yaitu khusus untuk fi'il haro dan ihlaulako. Ya, haro dan ihlaulako itu wajib menggunakan an. Ya, haro dan ihlaulako itu termasuk af'al roja tadi ya. Selain dari asa. Nah, ada yang wajib pakai tidak pakai an yaitu af'al syuru tadi, makanya tidak ada annya. Ya, ansa'a holilun yaktubu. Jadi tidak boleh ansa'a holilun an yaktuba, boleh. Jadi tidak menggunakan an. Nah, ada juga yang boleh pakai an, boleh tidak. Ya, yaitu af'alur roja ya, semua af'alur roja bukan af'alur roja ya. Bukan af'alur roja, af'al muqarrabah nih, kesalahan nulis ya, saya nulis. Af'alul muqarrabah dan asa. Nah, kalau yang af'alur rojanya hanya asa saja. Kalau yang dua yang lainnya kan wajib pakai an. Haro dan ihlaulako ya. Sedangkan asanya itu boleh ya, boleh pakai an, boleh tidak. Jadi boleh asallahu an ya'ti bil fathi, asallahu ya'ti bil fathi, boleh. Nah, kemudian af'alul muqarrabah semuanya yang 3 tadi ya, jadi bisa kadal matoru an yanzila, bisa juga kadal matoru yanzilu, tidak menggunakan an ya. Ya, masih jelas saudara? Halo? Ya, ini enggak jalan-jalan lagi ininya. Ya, kemudian inna ya wa watuha. Nah, ini terbalik ya secara hukum dari kana wa watuha. Jadi isimnya yang mansub ya dan khobarnya marfu. Nah, untuk saudari-saudarinya ada anna, lakinna, kaana dan laita. Ya, kalau inna, anna untuk tauhid ya, cuman bedanya kalau inna dia di awal kalimat ya, kalau anna di pertengahan. Lakinna ya, tetapi kaana seakan-akan atau bagaikan menunjukkan tasbih ya. Laita ya untuk tamani ya, andaikan. La'ala untuk taroji, semoga ya, harapan. Ya, jadi harapan tuh semoga itu bisa asa, bisa la'alla ya. Kalau asa kan tadi dia fi'il. Kalau la'alla itu huruf ya. Iya, sinyalnya ini. Kayaknya sinyalnya. Ya. Contoh misalnya inna ahmada maridun. Itu kan asalnya mubtada khobar ya, dimasuki inna. Maka ahmadnya itu menjadi mansub isim inna. Ya, maridunnya khobar inna. Ya, inna bisa disebut harfu nasbin wa taukidin.
Ya, anna. Nah, kalau anna itu harus ada didahului dulu oleh kata yang lain karena dia tidak bisa di awal kalimat. Misalnya arabtu anna Ahmada maridun. Ya, kemudian lakinna laisatil ardu sabitatan lakinnaha mutaharikatun. Ya, ka'anna wajhaka syamsun laita syababa ya'udu yauman. La'allal mudarisina buyutuhum qaribah. Ini yang khobarnya jumlah ismiyah. Buyutuhum qaribah ya. Ya, nah kemudian lalinapil jinsi juga bisa digolongkan kepada hukum inawatuha. Ya, tadi jadi dia menafikan secara tegas ya, secara keseluruhan. Misalnya la kadziba mamduhun. Tidak ada yang berdusta itu yang terpuji. Jadi sama sekali tidak ada. Menafikan secara keseluruhannya. Nah, cuman untuk kadzibanya ya atau isim la-nya itu dia mabni tapi fi mahalli nasbin ya. Jadi la linafil jinsi kadziba isim la mabniun al-fathi fi mahalli nasbin. Mamduhunnya khobar la ya. Nah, la linafil jinsi dia ada ketentuannya. Apabila isim la berupa nakiro maka hukumnya mabni dengan tanda mansubnya tadi ya. Jadi mabni alal fathi ya, mabni alal ya'i misalnya. Mukhlisaini ya, mabni alal kasri ya, kadzibatin. Tapi dia fi mahalli nasbin. Ya, apabila diulang apabila isim la berupa nakiro dan huruf la diulang ya, maka boleh dijadikan mabni atau marfu. Jadi dia bisa dua-duanya, bisa la haula wala quwata illa billah ya atau la haulun wala quwatun illa billah ya, boleh. Ya, apabila isimnya ma'rifah maka wajib dibaca marfu dan diulang la-nya. Nah, kalau ma'rifah ya, kalau yang tadi kan nakiroh. Nah, kalau ma'rifah la zauju misalnya fil baiti wala zaujatu itu harus dibaca marfu, tidak boleh mabni. Ya, apabila isimnya terpisah dari la maka wajib dibaca marfu dan diulang la. Ya, misalnya la fil baiti rajulun walam ra'atun. Ya, jadi isimnya terpisah dari la ya. La fil baiti jadi diselang oleh fil baiti kan, la fil baiti rajulun walam ra'atun. Nah, huruf la-nya itu harus diulang lagi. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Untuk yang pertama dibaca mansub secara jelas ya adalah apabila isimnya. Nah, jadi kalau yang tadi itu kan mabni ya. Nah, sekarang dibaca mansub secara langsung ya isim la ini kalau ya berupa satu mudhof, berupa mudhof. La sahiba ilmin madmumun. Nah, sahibanya dia langsung dikatakan mansub. Isim la mansub wa alamatun nasbi fathah wa huwa mudhof. Ilminnya mudhof ilaih ya, madmumunnya khobar. Jadi dia berupa mudhof atau syabihan bil mudhof yang kedua ya, mirip dengan mudhof. Mirip dengan mudhof itu maksudnya seperti halnya mudhof membutuhkan ya kata penyempurna yaitu mudhof ilaih. Penyempurna maknanya yaitu mudhof ilaih ya. Karena kan mudhof itu tidak akan sempurna maknanya tanpa mudhof ilaih. Bahwa tidaklah pemilik apa ya, pemilik ilmu. Nah, dia penyempurna maknanya kan. Nah, begitu juga yang mirip ya dengan mudhof tapi dia bukan mudhof ya, misalnya la rogiban fisyari ya, tidak ada yang berharap. Nah, rogiban ini
kemudian disempurnakan maknanya dengan fi syarri, dalam keburukan. Nah, maka rogiban itu membutuhkan kata penyempurna ya, penyempurna maknanya itu fi syarri, seperti halnya mudhof, butuh kepada mudhof ilaih. Jadi tidak ada yang berharap dalam keburukan. Fi syarrinya itu seperti halnya mudhof ilaih. Bainana, sehingga rogibannya isimlah dia mansub. Penyempurnanya tadi berupa jar majrur ya, fi syarri. Nah, ada juga misalnya penyempurnanya berupa maf'ul bih, la fa'ilan syarron, tidak ada yang melakukan keburukan. Nah, syarron itu penyempurna ya, makna dari yang melakukan apa ya, keburukan. Jadi dia pelengkap. Nah, maka ini termasuk syabihan bil mudhof ya, maka fa'ilannya isimla mansub, disebut langsung mansub, tidak mabni. Wa alamatun nasbi fathah ya, syaronnya maf'ul bi, mamduhunnya khobar la marfu ya. Nah, jadi seperti itu pembahasan tentang la linabil jinsi ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya jar majrur ya, ini sudah maklum lah ya insyaallah. Cuman nanti di antara jar majrur itu tadi ya, ada yang menjadi sibuk jumlah ya, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pembahasan khobar. Ada yang dia itu asli huruf jarnya ya, artinya secara i'rab dan maknanya dia sangat menyendiri gitu ya, bukan tambahan. Misalnya wa kafa billahi syahida, katabtu bil qalam, jadi dia tidak boleh dihilangkan huruf jarnya ya, berarti dia asli. Nah, kalau ada juga yang berupa tambahan. Nah, kalau yang berupa tambahan itu ketika dihilangkan ya tidak merubah makna. Nah, makanya dia beragam. Yang tambahan ini huruf jar itu ya, dia punya kedudukan lagi. Misalnya maja'ana min ahadin ya, dia punya kedudukan sebagai fa'il ya, karena minnya itu tambahan, asalnya kan maja'ana ahadun, ahadunnya fa'il ya, jadi ya jar majrur tapi dia punya kedudukan. Makila min syai'in, misalnya min syai'in asalnya syai'un ya, dia asalnya naibul fa'il. Ji'al bil mujrimi asalnya juga naibul fa'il. Ma ra'aitu min ahadin ya, asalnya maf'ul bih. Ma ra'aitu ahadan ya. Ada juga yang misalnya berupa zorob ya, zorob menunjukkan tempat atau menunjukkan waktu ya, bisa juga menunjukkan maf'ul li ajli ya, misalnya safartu lil ilmi, menunjukkan maf'ul mutlak, jarol faros karrih, kuda berlari seperti angin. Nah, asalnya jarol faros jaryal rihi ya, jadi asalnya ada masdar ya, maf'ul mutlak ya. Jadi itu beragam maknanya, tinggal dilihat saja dari segi maknanya ya, konteks kalimatnya. Namun secara hukum ya tentu huruf jar ini setelahnya harus isim, makanya menjadi ciri isim ya, dan harus majrur. Ya, kemudian yang terakhir pembahasan mudhof ilaih. Ya, jadi mudhof ilaih pasangannya mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya harus majrur. Sedangkan mudhof tidak ada hukum khusus ya, dia tergantung amil sebelumnya. Kalau yang mudhofnya itu ya. Nah, secara makna yang pertama bisa menunjukkan makna min ya, dari atau berasal. Misalnya khotamu dhahabin, maknanya khotamun min dhahabin
cincin yang berasal dari emas. Ya. Bisa bermakna lam, kepemilikan atau kekhususan. Baitu Muhammadin ay baitun li Muhammadin. Ya, menunjukkan kepemilikan. Bait rumah milik Muhammad. Bisa juga menunjukkan makna fi, ya, zorob, baik tempat atau waktu. Misalnya adabul qabri ay adabun fil qabri. Adab kubur itu kan maknanya azab di dalam kubur, itu menunjukkan tempat. Atau menunjukkan waktu. Contoh sahrul laili, begadang malam. Maksudnya begadang di waktu malam. Ya, nah syarat-syarat mudhof ya tentu dia tidak boleh ada alif lam, tidak boleh tanwin ya. Ya, baitullah ya, dia tidak boleh ada alif lamnya atau tanwin ya di mudhofnya. Kalau berupa musanna atau jamak muzakkar salim harus dihilangkan nunnya. Contoh kitabani ditambah tolibin menjadi kitaba tolibin. Ya, muslimuna ditambah Indonesia, muslimu Indonesia. Ya. Jadi itu ketentuan bagi mudhof ya. Baik, sampai di situ ya pembahasannya untuk struktur yang keempat. Ya, sampai mudhof ilaih ya insyaallah pembahasannya. Kita cukupkan ya pembahasannya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.